Oke aja. Yang penting kamu benar-benar udah bisa mengenali diri dulu, jadi mengenali passionnya dulu, sehingga nanti tidak ada nyesel di belakang. Karena linjur itu butuh persiapan yang lebih ekstra dibandingkan yang lainnya, karena kita memulai sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman, dan harus berkomitmen. Halo hai friends, kita kembali lagi di Tips Ngampus, masih membahas tentang kuliah lintas jurusan, bisakah? Dan masih bersama Mbak Indah dari Newtrans Surabaya. Tadi di part pertama kita sudah banyak membahas tentang apa itu linjur, terus bagaimana syaratnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di part kedua ini kita lebih membahas tentang benefit dan juga tantangannya, benefit dan challenge-nya gitu Mbak Indah. Benefit ya. Sebenarnya ada keuntungannya nggak sih Mbak kalau lintas Ada dong jurusan keuntungannya. itu? Ada dong pasti. Keuntungan yang pertama, kita bisa belajarin sesuatu, kita bisa ngelakuin sesuatu dengan nyaman sekali. Karena kan emang sudah sesuai dengan passionnya Mbak. Dan kita punya keyakinan sih, kalau misalnya kita itu sudah sesuai dengan passion, sesuai dengan sukaannya kita tuh, pasti nanti bagus deh untuk prestasinya dan segala macamnya. Karena kan kuliahnya jadi enak, belajarnya jadi enak. Kalau belajarnya enak, kuliahnya enak, achievementnya dapat. Ya kan, IPK-nya bagus, beasiswa akhirnya wah, yang seperti harapannya seperti itu Mbak. Kuliahnya nanti selesai cepat, ya kan, yang harusnya 4 tahun jadi 3 tahun setengah lah, seperti itu. Harapannya begitu Mbak. Tapi dari ini nih, siswa neutron aja sendiri kan pasti kan sudah banyak yang tersebar di PTN-PTN dan sekali ya. Persentase siswa yang linear jurusannya dengan yang linjur itu sukses mana? Lebih banyak sukses mana gitu ya Pak? Lebih banyak sukses mana ya gitu. Aku pikir sama sih Mbak ya. Mereka karena emang kalau yang linear pun, kalau misalnya mereka emang udah sesuai passionnya, ya berarti dia bisa punya achievement bagus dong gitu kan. Kalau misalnya yang linjur karena dia sesuai passionnya dan sesuai dengan kemampuannya, dia juga bisa punya achievement bagus. Jadi aku bilang linjur gak linjur itu oke aja, sama aja ya. Betul sekali. Pokoknya sesuai passion dan sesuai kemampuannya. Ya, siap. Nah kalau untuk tantangannya sendiri Mbak, pasti kan ada tantangannya kan lintas jurusan. Secara dia harus belajar 2 kali. Betul ya kan? Gitu. Selain itu tantangannya apa lagi Mbak? Tantangannya yang pasti kita ngadepin orang-orang yang di sekitar kita dulu aja. Jadi ketika kita sudah berani ngambil keputusan nih bahwa kita linjur, pasti orang-orang terdekat kita juga akhirnya juga mulai bingung gitu. Terutama kok bisa sih orang tua gitu ya? Kok bisa ya anak aku gitu kan? Padahal rapotnya IPA-nya juga udah keren, bagus gitu. Tapi kok dia bisa kelinjur itu buat apa gitu kan? Jadi bagaimana kita memberikan penjelasan ke mereka dulu. Jadi itu dulu ya Mbak. Jadi kita bagaimana cara kita ngadepin orang-orang di sekitar kita, menjelaskan bahwa kenapa kita berani ngambil keputusan untuk linjur. Gitu. Alasannya, strong reasonnya itu apa, di mana gitu kan. Jadi harus benar-benar secara detail disampaikan, karena kadang itu orang tua kita itu juga susah untuk memahami. Iya betul, gitu. betul. Ya, jadi aku seneng kok ini nih gitu kan. Nah itu harus dijelaskan. Gitu. Itu persiapannya pertamanya di situ dulu Mbak. Jadi bagaimana kita memberikan alasan-alasan kita dengan yang cara yang baik kepada mereka sehingga mereka bisa oke dengan pilihannya kita. Gitu. Terus tantangan selanjutnya pasti ada dalam diri sendiri ya. Betul. Harus benar-benar bisa manage waktu untuk belajar kedua-duanya kan Mbak. Jadi kalau kita ngomongin linjur itu, kita mau linjur yang mana nih? Linjur yang benar-benar linjur atau nanti linjurnya ada yang cuma sebagian aja? Gimana gitu kan? maksudnya benar-benar linjur sama sebagian aja? Benar-benar linjur itu ketika misalnya dia benar-benar nanti ketika kuliah, istilahnya dia benar-benar ngambil yang ini ya Mbak, benar-benar ngambil yang IPS-nya gitu, ngambil yang sashumnya gitu kan. Karena kan kalau kita ngomongin SBM itu kan ada anak tuh yang masih bingung tuh. Linjurnya dia setengah-setengah. Jadi ketika dia dikasih chance milih 2 PTN, 2 prodi misalnya ya, satunya milihnya Saintek, satunya milih Sashum. Oh itu ya maksudnya setengah-setengah. Nah ini linjur setengah-setengah gitu. Iya. Kalau linjur total itu berarti dia ketika dia anak IPA, dia benar-benar ngambil Sashum semuanya. Jadi itu penanganannya juga beda Mbak. Jadi ke dalam diri dulu gitu. Jadi ketika memang dia benar-benar anak yang dari IPA, kemudian dia benar-benar mau totally ke IPS, mau totally ke Sashum, itu sih dia benar-benar harus belajar mulai dari sekarang ya untuk Sashumnya. Karena kalau kita belajarnya terlalu mepet, ya nggak bisa juga. Dan ini pun juga harus ke mentalnya mereka harus berkomitmen dengan dirinya bahwa ternyata kalau linjur itu emang butuh sesuatu yang serius gitu kan, butuh yang hard work juga. Kenapa? Karena harus belajar dari nol sesuatu yang baru. Mereka yang nggak pernah belajar ekonomi, akhirnya mereka belajar ekonomi. Nggak belajar sejarah,
Sosiologi ya kan, geografi itu itu yang paling susah deh kayaknya kalau bener-bener. nah gitu kan. Nah seperti ini kan akhirnya dia benar-benar, nah beda lagi sama yang setengah-setengah tadi itu. Kalau yang setengah-setengah, wah ini malah bingung juga karena dia harus bagi yang IPA-nya, bagi yang IPS-nya sama-sama harus kuat, sama-sama kan Mbak. Oke. sekali. Itu pasti juga berpengaruh ke cara belajarnya ya Mbak Indah. Gimana, ada Mbak Indah ada tips, maksudnya cara belajar, sistem belajarnya untuk anak-anak yang linjur setengah-setengah sama yang utuh tadi, yang total, yang totalitas. Sebetulnya kalau kita ngomongin linjur yang setengah ataupun yang totalitas ya, jadi kalau misalnya sekarang nih kalau ngomongin SNMPTN Mbak, itu kita udah nggak punya waktu lagi. Karena rapot juga udah kesetor, rapotnya udah kecetak, sertifikat juga udah mulai ada kan, sebenarnya udah kecetak semuanya. Tapi kalau kita ngomongin SBMPTN masih ada waktu lah ya. Artinya di sini kalau misalnya dia linjur, kalau misalnya dia di sekolah mungkin udah belajar IPA-nya, ya mungkin di luar jam sekolahnya dia bisa belajar yang IPS-nya. Gitu. Biar seimbang ya Mbak Indah ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Mbak Indah nih, kita memilih jurusan untuk kuliah itu baiknya mulai dari kelas berapa? Soalnya kan mungkin ada anak-anak yang terlambat Mbak Indah ya. Iya, betul. Jadi baru kelas 3 merasakan aduh kayaknya aku mau linjur nih. Akhirnya persiapannya mepet banget. Ya kalau misalnya dia dari jauh-jauh hari, misalnya dari kelas 2 udah mulai kerasa, oke nanti aku mau linjur, mungkin bisa lebih lama kan waktu belajarnya Mbak Indah. Jadi sebetulnya kalau di tempat kita ya Mbak, di Nutran ya, kita mulai dari anak kelas 10, dari anak kelas 11 itu kita biasakan untuk konsultasi sih sebetulnya. Jadi kita memang punya tes psikologi yang memang khusus dengan formulanya, dimana nanti bisa dikonsultasikan sehingga mereka bisa mengenali passion mereka. Jadi mereka sejak awal banget, sejak dini banget. Jadi ketika kelas 10 itu mereka sudah benar-benar bisa menemukan passionnya, sehingga udah dikasih kita ya info-info tentang prodi-prodi yang ada di universitas gitu kan. Namanya nih yang sesuai dengan passion kalian kayak gitu Mbak. Jadi pengenalan kampus sudah ada. Oh, dari kelas 10. Dari kelas 10. Seharusnya dari kelas 10 sih. Jadi harapannya nggak ada yang linjur. Iya, harapannya nggak ada yang linjur. Ataupun kalau linjur itu yang linjur total ya. Total, nggak setengah-setengah karena nggak telat gitu. Betul sekali. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak terkait linjur mungkin? Oke, jadi sekalian tips deh ya. Sekalian tips untuk anak-anak yang mau linjur lintas jurusan. Anak-anak yang mau linjur, menurut aku semuanya oke. Linjur nggak linjur, oke aja. Yang penting kamu benar-benar udah bisa mengenali diri dulu, jadi mengenali passionnya dulu, sehingga nanti tidak ada nyesel di belakang. Karena linjur itu butuh persiapan yang lebih ekstra dibandingkan yang lainnya, karena kita memulai sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman, dan harus berkomitmen. Berkomitmen itu yang kadang-kadang susah. Soalnya mungkin udah terlanjur linjur tapi kok pegel gitu ya belajar sekali Mbak Isti. Karena bisa kita bayangkan ya, ketika dia memutuskan untuk linjur, kemudian yang namanya kuliah kan itu nggak bentar ya Mbak. Ada sekitar waktu 3,5 tahun atau 4 tahun lah ya. Nah itu kalau misalnya dia udah nyesek di tengah-tengah kan juga kadang kan mereka mau belajar sesuatu yang baru. Nah ini yang kita hindari gitu kan. Jadi benar-benar kenali dulu dirinya, apakah linjur ini adalah keputusan yang tepat. Nah itu nanti yang harus dibahas tuntas di sana dengan orang-orang terdekat gitu kan, dikonsultasikan dengan orang-orang yang emang ahli di bidangnya gitu kan, mungkin dengan siapa ya, mungkin dengan psikolog yang memang ada dengan di konselor. Nah ini nggak apa-apa deh sekalian ya. Mungkin bisa diinfo juga ke teman-teman Hai Kampus. Nutron punya program apa sih yang bisa mengakomodir seperti ini, kasus linjur seperti ini? Iya betul sekali. Jadi kalau Nutron sendiri itu punya program diawali dengan tes psikologi dulu ya Mbak, yang kita sebut dengan tes detection. Jadi nanti itu pengenalan diri, mulai dari passionnya dia seperti apa, nanti akan diarahkan dia lebih cocok. Jadi kalau misalnya hasil dari tes psikologi kami itu ada yang disebutkan Mbak, jurusan eksakta apa yang cocok sama dia, yang non eksakta juga apa. Jadi anak itu dari awal sudah kalau misalnya aku yang non eksakta atau yang linjur seperti ini gitu nih. Nah itu yang pertama. Kemudian nanti kita juga memberikan yang namanya psikoedukasi. Jadi istilahnya juga nanti kita ada yang namanya pengenalan kampus. Dan untuk program terbaru kami untuk anak yang kelas 12 kita siapin mereka benar-benar untuk persiapan SBMPTN-nya itu ada di semester 2. Jadi anak-anak yang linjur itu bisa langsung masuk ke kelas sashum kita menyebutnya. Artinya mereka sudah nggak belajar yang saintek lagi tapi belajar yang sashumnya aja. Dan sebaliknya ya Mbak. Iya betul sekali. Wah itu tuh. Misalnya kepengen tahu lebih ada solusi kalau di Nutran. Nutran nggak cuma di Surabaya ya Mbak Ida ya, ada di banyak beberapa kota di Indonesia, di Jawa Tengah juga ada, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya kayak di sini. Oke deh.
Lengkap sekali Mbak Indah jawabannya. Terima Terima kasih kasih, banyak Mbak loh ya Isti. Mbak Indah. Oke. Ini sebagai oleh-oleh Hai Kampus punya tote bag untuk Mbak Indah. Oke, terima kasih. Pakai hashtag nanti salah jurusan. Nanti salah jurusan. Linjur oke aja. Oke aja. Karena kita adalah pejuang linjur ya, Mbak. Nggak apa-apa meskipun lintas jurusan, yang penting nggak salah jurusan. Iya, betul sekali. Mbak Indah Betul ya. sekali. Terima kasih, Mbak Oke, Isti. terima kasih Oke. banyak sekali lagi Mbak Indah waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman Hai Friends yang sudah nonton dari part pertama dan juga kedua. Nantikan video-video kampus-kampus ataupun tips ngampus lainnya di YouTube channel Hai Kampus. Tetap subscribe dan juga follow Instagram @HaiKampus. Saya Istiqomah dan Mbak Indah pamit. Bye. See you.